Ulun Bu Ai penasaran banget anak mendengar suara pian. Kalau ay kalau Bu lah mengaji nggih. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Mai Shanti akan memandu pemirsa dalam program Berbagi Kisah. Pemirsa, episode kali ini kita akan mengangkat tema kisah inspiratif mantan peserta MTQ cacat netra dan pemilik usaha sasirangan. Di studio kali ini telah hadir narasumber kita, Ibu Lina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu lah. Himong ulun melihat pian mun sehat kayak ini Bu. Alhamdulillah. Bu, ulun hendak bertakun lawan pian Bu. Ibu ini dahulunya itu mantan Bu leh, mantan peserta MTQ. Nah, kapan Bu atau apabila Bu pian terakhir umpat MTQ? Pertengahan November tahun 2018. 2018. Berarti itu pas di Kalua lah Bu leh. Kada pas di Tanjung tingkat provinsi. Oh, tingkat provinsi di Tanjung ini. Itu yang terakhir. Terakhir kali 4 situ lah. Berarti mewakili Kabupaten Tabalong ya, Bu leh. Tabalong tuan rumah. Oh, inggih. Itu Bu, waktu itu Ibu umpat apa? Cabang apa? Cabang tilawah bagian cacat netra. Cabang tilawah bagian cacat netra lah. Berhasil meraih juara, dapat juara kah Bu waktu itu? Alhamdulillah juara 2. Alhamdulillah. Bu, kenapa waktu ini kan kita hanya imba MTQ Bu lah, MTQ di Benua Lawas. Ya. Nah, MTQ ke-47 tingkat Kabupaten Tabalong. Waktu itu Ibu kenapa jadi kada umpat? Oh, itu umur kita sudah 50 ke atas, yang dibatasi sampai 50 tahun. Oh, inggih, berarti ada batasan umur juga Bu lah, hendak umpat MTQ itu sekalinya. Inggih. Terus mulai apabila garang pian umpat Bu? Umpat MTQ ini mulai apabila? Kalau dulu waktu sekolah senawiyah mulai awalnya. Inggih. Tahun, ingatkah tahunnya Bu? Senawiyah tahun 1985 kelas 3, 1984. 1984 sudah umpat lah Bu. Masya Allah, luar biasa Bu. Terus kenapa jadi pian tuh hendak kayak itu nah umpat MTQ itu? Ada nama nyuruh kah atau dasar kehendak pian kah nah umpat tuh? Itu kehendak kita, itu berkah Al-Quran. Iya, dasar berkah Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamni bil Quran. Bu, ulun maaf banget Bu, ampun maaf umpat betakun. Inggih, terkait ini Bu, kan tadi MTQ ada cacat netra istilahnya. Nah, amun ulun boleh tahu mata Ibu yang sebelahnya itu memang dasar kada kau melihat lagi ke Bu? Memang kada kau. Dari awal, dari sejak lahir. Oh, dari awal boleh. Terus kalau yang sebelahnya? Alhamdulillah melihat. Alhamdulillah kau berfungsi. Jadi yang kita selama ini ya melihat. Alhamdulillah. Lalu dengan istilahnya keterbatasan atau hanya sebelahannya, lagi boleh itu adakah pian ngalih atau kendala atau apa istilahnya dalam membaca Al-Quran itu Bu? Kadeda ngalih, nyaman aja melihat.
membacanya. Nggih, berarti kada jadi alasan istilahnya bulah kekurangan kita itu bulah. Kada, sekalipun kita terbatas. Nggih. Alhamdulillah. Ya, ada kelebihan, ada kekurangan. Nggih. Dan salah satu kelebihan yang diberikan Allah itu ya tadi bulah pian Allahumma arhamna bil Quran, bisa lebih istilahnya dari kami yang sempurna ini, khususnya dalam membaca Al-Quran. Nggih. Pemirsa, setelah iklan berikut ini kita akan kembali ngobrol mengenai usaha batik Sasirangan yang dijalankan Ibu Lina. Jangan kemana-mana, tetap di program Berbagi Kisah. Kembali lagi pemirsa di program Berbagi Kisah. Kita melanjutkan obrolan kita. Ibu nih nang ulun dengar kabar itu bisi usaha maulah batik atau Sasirangan lah Bu lah. Nah itu ibu memang maulah saurang kah atau kayak apa kah gitu? Alhamdulillah maulah saurang. Maulah saurang. Imbah itu menjualnya saurang. Nah luar biasa. Alhamdulillah. Nggih. Jadi maulah saurang, mbah itu menjual saurang pulang boleh. Itu kada saurangan kalau Bu? Ya bakawan-kawan. Bakawan-kawan dia boleh. Nggih, tapi pian nama ngapalai istilahnya lah boleh. Oh nggih. Terus berapa lawas sudah Bu? Bisi usaha nang ini nih. 2017, kalau 2022 5 tahun. 5 tahun sudah. Nang memang nang dasar Bu ulah seorang itu boleh. Di mana itu belajarnya Bu? Itu semalam ada apa? Kube. Nah, itu kita dapat bantuan 20 juta. Orang 10. Orang 10. Ini berkelompok boleh. Ya, berkelompok. Lalu memilih usaha nang itu, dilajari orang nang itu boleh. Itu Bu. Dalam menjalankan usaha tadi kalau lah ibu memang bakal kelompok nang 10 hikung itu aja kah atau istilahnya ada lagi kah tambahan yang lain? Berkelompok 10 orang itu sudah berbagi masing-masing. Oh, berbagi masing-masing. Jadi itu hanya kelompok nang belajar pertama gitu boleh. Nah, jadi amun nang masing-masing. Nggih. Wah, ini masing-masing sendiri lagi, masing-masing lagi. Jadi kita yang kelompok itu kan kita kada kawas sorangan. Kada kawas sorangan, Nah, minta bantu bagiannya. Nggih, berapa ikong itu, Bu? Kalau sekarang 5 lagi. 5. Berarti lawan ibu leh. Kada 5 kita. 5 lawan pian. 5 yang kada bisa kada kawa lagi. Kada kawa, nggih. Ambeh itu, Bu, awal pian maulah usaha tadi selain kan istilahnya ada bantuan ya Bu, atau memang sebelumnya dasar pian sudah ada lalu orang memberi bantuan awalnya tuh kayak apa Bu? Oh, awalnya tuh kita imbah dapat bantuan tadi kita jalankan, akhirnya kita bawa pulang kampung ke sinilah ke benua kita di Tabalong sini. Nah, mulai di situ Mbak Sahaji lo ngene salah kan aku mano. Ulang lo. Nggih. Curit gitu lah. Nggih. Ibu jadi lo Bu, tadi kan Ibu berusaha tadi le. Sudah berusaha gitu, awal Ibu berusaha tuh apakah Ibu memang istilahnya dapat bantuan dahulu kah atau dasar ada usaha lalu dibantu orang kah Bu? Oh, dapat bantuan dulu, belajar. Nah, diteruskan sampai sekarang. Sampai ini lah boleh. Jadi awal mulanya tuh dasar dapat bantuan lalu sampai wayah ini. Ya, alhamdulillah. Itu belajarnya orang nang datang ke ibu kah atau ibu nang belajar ke anu kah? Itu orang yang datang melatih yang kita orang 10 tadi. Oh, orang nang melatih nang 10 tadi. 3 hari orang melajari. 3 hari lah. Mbak itu Ibu, selain di rumah nih boleh pian menjual kain itu kan tadi pian kadangnya mulah tapi juga menjualnya itu Ibu di rumah aja kah atau jurang tuh memasar kah? Memasar ya ke daerah Tabalong, ke daerah kita di sini kan kita di Banjarmasin. Nah dibawa ke sini ke pasar-pasar. Beulahnya kainnya tadi tuh
di kampung di sini kah itu atau Di Banjar. Oh, di Banjar ulahnya leh. Jadi ke Bakaliling memasarakan gitu boleh, mau empate memasar tadi leh jualannya. Di rumah ada juga Bu? Ada juga. Ada juga. Kada toko di rumah barang tadi juga, tapi bagiannya yang datang ke rumah. Orang sudah tahu boleh. Sudah tahu. Imbih itu Bu, omset atau keuntungan per bulan tuh banyak apa kira-kira? Kira-kira aja na, Bu. Oh, kira-kira. Nyala kadang ada, kadang apa? Kita membawa tuh kadang ada, kadang kada ada lah. Bilanya ada, kadang orang mesan banyak. Kadang waktu kita membawa ada yang kada ada. Nah, jadi kira-kira sebulan tuh 10 jutaan sampai lo boleh lebih lagi leh. Lawan anunya kah? Lawan modelnya. Keuntungan amun keuntungannya kada sampai. Mulai modelnya sampai lah. Modalnya sampai ya kan modalnya 10 juta sebulan. Malah boleh. Bu. Ayo baik kita ke MTQ pulang bola. Nah karena pian ini Bu selain apa yo istilahnya mantan peserta, tapi di mantan peserta MTQ tapi juga bisa usaha. Nah itu yang luar biasa. Artinya Pian sudah menyiapkan terakhir tadi yang ulun dengar Pian 4 MTQ tahun 2018. Ya kalau tapi di tahun 2017 kata deh Pian sudah mulai membuka usaha artinya kan Pian sudah sasirangan. Iya, bisi apa yuk? Kalau jauh ulun tuh sudah bisi aku nih bakalan pensiun istilahnya lah digawin gini. Jadi aku harus mencari. Nah, itu sesuatu yang jeli Bu menurut ulun. Jadi kalau biasanya bola di MTQ itu kan ada cabang cacat netra aja. Nah, itu apa Bu yang dipertandingkan di cacat netra itu apa? Atau tapisnya kah, atau tartilnya kah, atau tilawahnya kah, atau apa Bu? Tilawah, tapi membacanya bahapal. Nah kan istilahnya tapis istilahnya kadang melihat, jadi waktu tampil tuh bahapal membacanya. Amo nang becabut makronya Kang Bu? Ya, becabut makro tuh nih persiapan MTQ misalnya sebulan atau 2 bulan kan kita sudah mendaftar, sudah tahu loh. Kita yang mengajukan makra ke panitia, misalnya 3 surah kita dihafali yang 3 surah tuh. Nah waktu tampil kita mencabut makra, kita harus menguasai yang ketiganya tadi. Jadi pasti hafal, mun kada hafal ya kada itu. Berarti lain juga lawan tilawah nang biasa nang tuh boleh. Nah itu mana kada melihat lalu ingatan yang ianya tuh nah. Hafalnya mau dikira tapis tadi jauh ya kayak tapis juga mengatakannya tuh. Luar biasa Ibu, Masya Allah, Subhanallah, ulun baik kagum banget lawan Pian. Ibu, habis itu Bu nang dihafal tadi Bu, misalnya 3 surah, itu nang dihafal itu sesurahan ketiga surahnya kah atau misalnya ada ayat-ayat tertentu aja kah? Apalagi Al-Baqarah panjang banget Bu. Nah, maksudnya misalnya kita majukan surah Al-Baqarah. Misalnya ayat 1 dan seterusnya. Nah, dan seterusnya itu yang menentukan waktu. Bukan ayat. Kalau waktu 8 menit atau 9 sampai 10 menit stop lampu merah. Berarti kita berhenti sudah. Sekalipun ayatnya tuh panjang tapi kita stop tadi di akhir ayat. Yang manu lampu paham aja nilainya. Berarti intinya memang harus hafal boleh juga boleh. Iya, 3 surah yang dikuasai dulu. Walaupun dari kita juga hitungannya surah tuh tapi kita kada tahu nang mana nang anunya tadi, nang cagaran kita baca sampai mana tadi tikasannya. Ya Allah. Terus Bu, Ibu ini cara latihan. Nah, ulun hendak tahu Pian tuh apalagi Pian ini ada bisi gawian juga Bu. Waktu itu game itu 2018 kawa pulang jadi juara 2 waktu itu. Nah, itu latihannya tuh kayak apa Bu? Supaya ingat hafalannya kayak apa, menjaga hafalannya juga kayak apa Bu? Iya. Hampir setiap malam kita murajaah, menghafal dulu. Jadi pesanda tampil mengatur lagu lagi supaya hafal. Jadi intinya tadi murajaah setiap malam boleh. Hampir setiap malam murajaah. Ini tuh Bu, kalau guru Bang Bu, adakah guru yang mengajari
khusus pian jadi nang tilawahnya. Iya, awalnya dulu ada sampai ya ini, tapi guru nih banyak, ada satu aja. Di mana ada orang belajaran kita empat, di mana di sini 4. Jadi banyak guru. Banyak kita. Gurunya kada seikong aja Bu lah. Ya Allah subhanallah Ibu, ulun kagum Bu mendengar pian keti luar biasa Bu luar biasa. Baik pemirsa, setelah ini kita akan mendengar Ibu Lina bertilawah. Tetapi setelah iklan berikut ini, tetap di program Berbagi Kisah. Pemirsa, kembali lagi bersama program Berbagi Kisah. Ibu, ulun Bu Ai penasaran banget anak mendengar suara pian. Kalau Bu lah mengaji nggih. Menghafal berarti Bu lah tadi Bu lah, menghafal nggih. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يخادعون الله والذين آمنوا وما
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Ibu, subhanallah, Masya Allah, luar biasa Ibu, luar biasa. Hanya itu kata yang bisa terucap Ibu. Ibu, ulun mendengar langsung suara Mas Pian hari ini. Jadi mungkin Bu, sebelum ulun bertanya tentang kesan Pian MTQ, terutama tentang MTQ, ulun hendak mendengar dulu tips menjaga suara Pian Bu. Karena kan MTQ tadi Ibu mengatakan sampai umur 50 tadi aja Bu lah. Nah tapi saat ini Pian sudah berusia 50 lebih tapi suara Pian masih terjaga. Itu apa Bu? Bisa berbagi kah Bu? Kalau apa rahasianya suara Pian ini masih, nafas Pian masih tetap panjang, suara Pian masih tetap merdu nang kayak ini? Apa Bu rahasianya? Boleh kamu ulun tahu? Itu kita kurangi makan yang manis-manis, yang masin. Nah itu kita kurangi. Minum es kita kurangi juga. Es kurangi Bu lah. Kalau napas minum aja. Cuman dikurangi tadi Bu lah. Kalau napas Bu, sampai ini masih panjang biasanya Bu, nang ulun tahu boleh bila semakin tua tuh orang ada istilah manggah boleh bahasa kitanya. Nah ini tadi kayaknya Pian nyaman banget melewati itu nabuhan. Padahal kan usia Pian sudah berumur kayak itu Bu. Kayak apa Bu? Kalau ada rahasianya apa Bu? Rancang tetap masih sampai ini masih latihan aja Pian Bu? Atau masih rancak murojaah aja? Ya kita murajaah aja. Masih tetap bulah, berarti tetap latihan boleh sampai wayah ini istilahnya tuh untuk menjaga tadi. Luar biasa Ibu. Terus Bu, ini kembali ke MTQ tadi boleh. Hal yang paling Pian berkesan lah isinya, yang paling berikit banget di hati tentang MTQ itu apa Bu? Nah itu waktu kita TC lah Bu. Ya, teknik marketing lah TC. Nah itu kita ketemuan sama kari-kariah. Nah bubuhan pelatih yang melajari kita. Nah kita hendak lagi kayak itu belajaran. Tetamu guru-guru yang melatih. Nah kawan-kawan kita yang kari-kariah tadi. Jadi kita kau banyak belajar juga di situ Bu lah. Ini terakhir Bu lah. Pertanyaan terakhir di segmen ini Bu. Harapan Pian Bu terkait MTQ, pelaksanaan lomba MTQ ini khususnya cabang tilawah yang cacat netra nih. Adakah Bu? Pastilah ulun yakin pasti Pian ada bisa harapan. Kira-kira harapan Pian itu apa Bu? Allahumma arhamni bil Quran. Nah, khairukum man talama Quran wa bil Quran. Itu kita belajar. Sebaik kita belajar dan mengajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu lah. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajar. Ada lagi nggak Bu? Ada Bu. Oke Bu, makasih banyak Bu lah. Pian sudah memenuhi keinginan kami untuk berhadir di studio ini Bu. Dan ulun pun merasakan pengalaman yang luar biasa Bu, mendapatkan pembelajaran yang luar biasa juga. Dan semoga pemirsa TV Tabalong pun seperti itu juga. Pemirsa, tidak terasa obrolan kita episode kali ini sudah berakhir. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Lina karena telah meluangkan waktunya di program Berbagi Kisah. Saya Mai Shanti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah, tayang setiap hari Minggu pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.